Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Oke, kita kuliah lagi ya malam ini. Em, Kemarin kita sudah masuk beberapa materi ya. Jadi malam ini materinya baru, tapi melanjutkan sesuai mata kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga share screen dulu. Ini slide saya sudah kelihatan? Absen nggak? Udah bisa absen. Sudah kelihatan belum slide-nya? Sudah. Sudah, Bapak Pak. sudah bisa absen belum di Sepada? Absenis pada seharusnya Iya. sudah bisa. Itu otomatis. Coba dicek aja. Oke. Oke, melanjutkan yang kemarin ya. Jadi apa namanya hipertensi, kemudian kolesterol ini masih gangguan kardiovaskular dan ini kita masuk juga IHD atau ischemic heart disease. Eh, Bisa juga nanti berkaitan dengan angina ya. Jadi ada hmm, keterkaitan di sistem kardiovaskularnya. Ya, jadi IHD atau penyakit jantung iskemik PJI didefinisikan sebagai kekurangan oksigen ya. Eh, Kekurangan oksigen dan penurunan atau tidak adanya aliran darah ke miokardium. Jadi kita tahu bahwa jantung itu eh, punya beberapa ruangan ya, punya beberapa ruangan dan juga dia di apa namanya ditopang oleh otot-otot yang terus bekerja, kerja terus dia kalau selagi dia memompa darah maka dia terus bergerak memompa ya, punya otot di situ ya. Jadi ada gangguan pada otot-otot jantung apabila pasien itu menderita penyakit jantung iskemik. Sehingga nanti eh, sebagai tugasnya dia mengangkut oksigen, menyebabkan perjalanan oksigen, maka terjadilah kekurangan oksigen, penurunan atau tidak adanya aliran darah ke miokardium. Ini otot-otot di jantung ya, akibat penyempitan atau penyumbatan arteri koroner. Jadi macam ragam penyebabnya. Bisa penyempitan di pembuluhnya ya, kemudian ada penyumbatan ya, baik itu karena penumpukan lemak ya, atau bahkan nanti genetik dari pasien itu sendiri. Penyakit ini dapat muncul sebagai sindrom koroner akut atau kita kenal disingkat dengan SKA ya, yang meliputi angina tidak stabil dan infak miokard ya. Ada yang non elevasi segmen T, segmen ST atau disingkat dengan NSTE ya, atau elevasi segmen ST ya, NSTEMI dan STEMI. Ya, selain itu, PJI juga dapat muncul dalam bentuk angina akibat aktivitas fisik stabil kronis. Iskemia tanpa gejala atau iskemia akibat vasospasme arteri koroner yang dikenal sebagai angina varian atau Prinzmental. Ya, jadi eh, ada definisi yang harus kita pahami dulu di apa namanya terkait STEMI dan non STEMI. Ya kalau teman-teman mungkin lihat apa namanya jantung ya, apa namanya apa namanya elevasi dari apa irama jantung itu ya kan kita kita lihat di ya yang digambar-gambar pada umumnya lah ya. Jadi ada penurunan, tunggu, di misalnya begini ya. Sorry, set. Nah nanti ada di sini pada NSTEMI dia tidak ada lekungan elevasi di sini ya. Misalnya ini kita ganti jadi hijau. Nah, di sini tidak ada lekungan. Ini normal jadinya ya. Ini gambarnya mungkin agak sedikit jelek ya, tetapi jelasnya di sini tidak ada cekungan atau elevasi. Nah, pada yang STEMI artinya segmen elevasinya positif pada pada orang yang mengalami ini maka nanti ada cekungan di sekitar ini ya. Jadi misalnya nanti dia begini, nah nanti dia begini terus set set. Jadi ada cekungan di sini. Ya, jadi ini gambaran dari STEMI-nya. Jadi ada positif elevasi. Ya, jadi ini
non elevasi ya. Nah, kalau ini ada elevasi. Nah, nanti di next kita bahas yang ini, yang sesudah slide ini apa sih bedanya, nanti kita bahas ya. Oke, jadi kaitannya dengan oksigen tadi ya. Jadi tubuh kan tugasnya untuk membantu suplai oksigen. Jantung membantu suplai oksigen untuk dikirim ke seluruh tubuh ya. Jadi ada oksigen yang masuk dengan oksigen yang digunakan. Nah, sehingga kebutuhan itu setara. Harusnya tuh begini, kita menghirup oksigen, itu kebutuhan tubuh tuh terpenuhi gitu ya. Nah, tidak ada perbedaan. Jadi sama jumlah timbangannya. Ada yang keluar, ada yang masuk, itu sama. Nah, bedanya kalau misalnya suplai oksigen itu kurang, justru nanti akibatnya adalah kebutuhan oksigen terlalu banyak. Jadi dia apa namanya, tubuh itu kekurangan oksigen. Kenapa? Karena suplai oksigen dari harusnya jantung memompa yang darah yang membawa ke seluruh tubuh itu tidak dialirkan secara baik, sehingga nanti oksigen demand-nya meningkat, tetapi oksigen suplainya turun. Ya, ilustrasi ini menggambarkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan oksigen. Ya, baik jantung serta nanti berbagai faktor yang mempengaruhi masing-masing. Jadi bisa di kebutuhan oksigen di jantung, ya, utamanya di jantung ya nanti, dan mempengaruhi masing-masing seluruh organ dan jaringan. Nah, perlu diingat bahwa waktu penuangan diastolik bukanlah prediktor independen dari pasokan oksigen jantung secara mandiri. Jadi tekanan ketika diastol, ya sistol, diastol, sistol, diastol ya. Nah, nanti diastol itu bukanlah prediksi utama sebagai pasokan oksigen di jantung, tetapi merupakan determinan dari aliran darah koroner. Jadi salah satu tanda gitu ya. Di sisi kiri adalah pasokan dan kebutuhan oksigen jantung di bawah kondisi normal. Ya, di sisi kanan adalah ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan oksigen pada pasien dengan penyakit jantung iskemik. Nah, ini pada pasien tanpa penyakit jantung iskemik, aliran darah koroner meningkat dalam respon terhadap peningkatan kebutuhan oksigen jantung. Jadi jantung sendiri juga bahkan dia memompa darah ke seluruh tubuh, dia juga membutuhkan oksigen, ya. Namun pada pasien dengan penyakit jantung iskemik, aliran darah koroner tidak dapat meningkat dan mungkin menurun dalam respon terhadap peningkatan kebutuhan oksigen di jantung, yang menyebabkan nyeri dada, ya, sehingga nanti ada rasa tusukan di dada pasien, gitu ya. Jadi kenapa? Karena oksigen yang kurang itu menyebabkan jantung juga berusaha menarik itu ya, menarik eh, apa namanya, oksigen karena dia butuh. Ya, jadi proses apa namanya, keseimbangan tubuh, hemostasis, sehingga ada rasa nyeri di situ. Ini patofisnya, patofisiologi, peningkatan laju jantung, kontraktilitas dan tegangan dinding ventrikel kiri meningkatkan konsumsi oksigen jantung. Tegangan dinding ventrikel bergantung pada tekanan darah, volume diastolik akhir, dan ketebalan dinding. Aktivitas fisik meningkatkan konsumsi oksigen jantung dan dapat memicu angina pada pasien aterosklerosis koroner. Nah, penurunan aliran darah koroner akibat plak, misalnya vasospasme atau kejang pada pembuluh darahnya, atau trombosit yang membeku, dan kadar oksigen arteri akibat hipoksia, kekurangan oksigen, menurunkan pasokan oksigen jantung. Ya, tadi banyak kemungkinan penyebabnya. Yang di atas ya, penurunan waktu diastolik, misalnya takikardi pada pasien yang jantungnya terganggu iramanya terlalu cepat, mengurangi perfusi koroner. Ya, anemia, keracunan karbon monoksida, dan penyakit jantung bawaan sianotik mengurangi kapasitas pengangkutan oksigen, menyebabkan iskemia meskipun perfusi koroner cukup. Jadi bahkan kekurangan sel darah merah pun bisa menyebabkan apa namanya, iskemia ya. Jadi ada berbagai macam penyebabnya di sini. Ini kelihatan ada apa namanya, berbagai macam penyebab ya. Ada misalnya agregasi platelet, trombosit kan untuk pembekuan darah. Nah, kalau dia terlalu banyak menggumpal bisa membentuk trombus ya, sehingga sempit nanti aliran darah. Banyak misalnya juga ada aterosklerosis misalnya. Ya nih, ada plak aterosklerosis atau lemak yang menumpuk ya, lama kelamaan dia membentuk
sumbatan di pembuluh darah sehingga nanti semakin sempit aliran pembuluh venanya. Nah, ini gambaran dari apa namanya jantung ya. Ini mungkin teman-teman perlu pahami ya, yang biru ini maknanya apa, ya yang merah warnanya apa, dia mengangkut apa gitu ya. Di sini ada pembuluh aorta, ini sudah dipelajari di waktu SMA harusnya. Ya, di sini ada aorta, ya kemudian ada eh, apa namanya pulmonari kanan ya, nah, pembuluh vena nah, ini mengalirkan eh, seluruh tubuh karena dia mengangkut oksigen, gitu ya. Jadi warna merah mengangkut oksigen, warna biru dia mengangkut karbon dioksida untuk dialirkan ke paru-paru. Jadi ada ventrikel kiri, ventrikel kanan nih, right? Ventrikel kanan, kemudian ada ventrikel kiri. Ya, kemudian apa namanya? Masuklah darah dari seluruh tubuh, eh, darah dari paru-paru diedarkan ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh diangkut ke dalam jantung, dari jantung dialirkan ke paru-paru untuk dibuang napasnya, mengandung karbon dioksida. Jadi oksigen yang masuk ke dalam tubuh, kemudian darah mengangkut lagi, dialirkan ke jantung untuk dialirkan ke paru-paru, sehingga nanti keluarlah karbon dioksida. Begitu terjadi siklusnya. Ya. Ini gambaran real jantung ya, jadi kurang lebih sama, cuman ini dibedakan dari warna. Ya. Ada right ventricle, ventricle kiri, ventricle kanan, ini ada right atrium, atrium kanan, gitu ya. Jadi masuk ke dalam sini, kemudian nanti di sini ada katup, katup yang berfungsi supaya darah tidak mengalir kembali. Nah, ini yang kalau memang terganggu nanti di sini akan bisa aja darahnya kembali ke right atrium, atrium kanan gitu ya. Nah, nanti dipompa lagi ke seluruh tubuh gitu-gitu juga sebaliknya. Untuk dari seluruh tubuh dipompa ke jantung untuk dialirkan ke paru-paru gitu. Nah, ini aliran darah melalui jantung. Bagian depan jantung memperlihatkan 4 ruang dan aliran darah melalui jantung. Nah, jadi bagian depan jantung ada 4 ruang nih. Ada 1, 2, ya, 3, 4 ruangan ini ya. Ada atrium, ada kiri dan kanannya, ya. Kemudian ada ventrikel, ventrikel kiri, ventrikel kanan. Ya, jadi ada 4 ruangan ini. Sisanya ini ya ada pembuluh aorta, ya. Nanti ada juga dia mengalir ke vena nih. Nah, inilah nanti yang bekerja di jantung. Jadi penyumbatan-penyumbatan biasanya terjadi di sekitar aliran ini, ya, baik dia nanti eh, apa namanya mengganggu ada STEMI atau ada non STEMI nanti mengganggu ada elevasinya dari irama jantung tadi, ya, atau bahkan tidak ada. Tetapi biasanya yang STEMI justru nanti eh, lebih lebih dikhawatirkan dibandingkan non STEMI. Diagram yang mencantumkan secara berurutan struktur tempat darah mengalir dalam sirkulasi sistemik, paru, dan koroner. Katup jantung ditunjukkan dengan lingkaran darah terdeoksigenasi biru, darah teroksigenasi merah. Terdeoksigenasi biru ini berarti mengandung karbon dioksida. Sebentar ya.
Oke, kita lanjut ya. Em, kita lanjut. Karena ini gambaran adanya aterosklerosis atau plak-plak di arteri. Jadi yang kuning ini lemak ya, jadi ada penumpukan lemak di pembuluh darahnya. Sehingga nanti ini menyumbat aliran darah yang seharusnya dia plong normal gitu ya, tetapi nanti karena tersumbat bisa aja nanti mempengaruhi aliran darah, bisa tensinya meningkat gitu ya. Kemudian aliran darah terganggu, bahkan nanti bisa jadi sampai apa namanya mengganggu suplai oksigen bahkan ke otak dan lain-lain. Nah, jadi ada eh, tekanan di endotelnya sehingga nanti apa namanya ini mengubah endotel memajukan gitu ya, jadi sehingga lebih sempit nanti. Nah, ini disebut dengan plak aterosklerosis atau aterosklerotik plak. Nah, ini gambaran di jantung di mana ada eh, plak-plak yang tampilannya seperti sputum harusnya ya. Mungkin bisa dibilang seperti sputum, tetapi ini lemak. Mungkin kalau digambarkan lemaknya apa namanya? Kayak tampilan di lemak pada mata mungkin ya. Jadi dia menyumbat di aliran darah ini kayak pipa tapi sudah dipecah ya. Nah, sehingga terlihat di tampilan dalamnya. Nah, inilah yang mengganggu aliran darah itu. Nah, kemudian apa sih angina? Nama angina pectoris itu adanya nyeri dada yang disebabkan oleh akumulasi metabolit-metabolit akibat iskemia miokardium. Jadi ada iskemik pada otot jantungnya. Ya, nitrat organik misalnya nitrogliserin adalah terapi utama untuk meredakan angina secara cepat. Jadi obatnya yang golongan nitrat biasanya ya. Tapi tidak selalu itu, ada golongan lain vasodilator untuk membantu eh, aliran darah tadi ya. Eh, Kemudian penghambat kalsium, CCB, calcium channel blocker kadang digunakan, terutama untuk pencegahan dan penghambat beta juga digunakan atau beta blocker. Ya. Yang bukan vasodilator juga berguna dalam profilaksis atau pencegahan. Jadi sebelum pasien nyeri itu kadang-kadang dikasih aja profilaksisnya. Nah, ini ada contoh seorang pria 73 tahun datang dengan riwayat merasa tertekan di dada anterior jika ia berjalan lebih dari 1 RW. Maksudnya digambarkan jarak ya. Jadi di 1 RW itu ya anggaplah tidak begitu jauh tapi juga tidak begitu dekat ya. Rasa tidak nyaman di dadanya bersifat difus dan ia tidak dapat menunjukkan lokasi persisnya. Jadi di dada lah pokoknya gitu, di kanan apa di kiri tapi pokoknya nyeri gitu ya. Rasa tidak nyaman ini kadang menyebar ke rahang bawah. Keluhan ini lebih parah jika ia berjalan setelah makan. Tetap mereda dalam 15 sampai 10 menit jika ia berhenti berjalan. Ya, jika diagnosis angina di AVOR stabil benar, pengobatan medis apa yang perlu diberikan untuk mengurangi nyeri akut suatu serangan dan mencegah serangan di masa mendatang? Silakan ini dibantu dijawab ya. Coba saya kasih waktu 3 menit.
Ada yang mau komen ini terkait kasusnya? Silakan kalau ada yang mau komen. Jadi apa pertanyaannya bukan diagnosis ya, tapi apa terapi atau pengobatan yang bisa diberikan nih kalau kasusnya begini nih. Ditanyakan juga bagaimana terapi untuk mencegah serangan di masa mendatang. Kira-kira kalau yang di praktek di apotek ada nggak yang ketemu ini atau di klinik? Izin menjawab ya Pak. Boleh, boleh, silakan. Untuk mengurangi, dia kan yang ditanyakan tadi kan untuk obat pengobatannya ya Pak ya. Ya, pengobatannya. Untuk mengurangi nyeri akutnya, nitrat sublingual seperti nitrogen gliserin, tablet yang diletakkan di bawah lidah saat Hmm, serangan terjadi. Nah, terus ya, untuk pencegahan kan untuk pencegahan yang serangan di masa mendatang ya. itu dikasih obat anti iskemia, beta Contohnya? blocker untuk Hmm, mengurangi beban kerja jantung. ya, itu beta blocker ya. Ya, CCB. Contohnya? Hah? Oke, dikasih CCB juga. Ya, Terus? obat pencegah peristiwa kardiovaskulernya, Ah, antiplatelet, ah. aspirin, clopidogrel. Oke, ada berapa itu? 4 obat udah. Satu, dua, tiga. Ada lagi statin untuk menurunkan Statin. kadar kolesterolnya deh kolesterol. Oh, nah itu masalahnya Bu kalau tanya AI, ChatGPT atau Gemini, itu apa jadinya terlalu umum jawabannya. Kalau misalnya di apotek gimana Bu? Yang mana? Yang ini. Iya, coba diinikan dulu. Saya kan di puskesmas. Kalau yang dikasih palingan yang itu tadi loh Pak, yang nggak sebanyak ini sih. Untuk yang di bawah lidah tadi, yang nitrogen gliserin. Iya, itu nitrogen gliserin, yakin itu obatnya sudah betul Bu? Kan dia di sini kan untuk ini. Saat dia nyeri itu tadi. Nitrogen gliserin betul nggak nama obatnya itu? Ini kayak kayak apa ISDN. SDN beda sama nitrogen gliserin. Ada yang bisa bantu luruskan nitrogen gliserin? Penyebutannya benar apa keliru? Bentar ya. Nitrogliserin, Pak. Nitrogliserin ya. Jadi nah itu hati-hati kalau tanya AI Bu, AI ChatGPT atau Gemini. Jadi jawabannya bisa aja nanti meleset. Ya, nanti Ibu nyari nitrogen gliserin nggak ketemu nanti. Oh, saya Ya. salah baca, Pak. Maklum, mata Nah, lompat, Pak. ya jadi hati-hati. Nitrogliserin, Pak. Salah baca saya. Ya, terus jangan disamakan sama ISDN nanti. Ya, bahaya nanti Ibu salah ambil, salah apa. Jadi memang golongan-golongan nitrat sudah betul, tapi kan obatnya bukan cuma nitrogliserin. Ya, terus terapi yang disebutkan tadi cukup banyak. Bagus, tapi itu untuk belajar. Ya, kalau di lapangan nanti tidak bisa kita langsung kasih semuanya. Ya, maksudnya tidak bisa kita selalu, misalnya dokternya cuma kasih beta blocker misalnya, propanolol, bisoprolol misalnya. Nah, nanti kita komplain kok obatnya cuma satu gitu kan. Kita belajarnya dikasih CCB, dikasih simvastatin misalnya, itu nggak selalu gitu. Memang ada kaitan kardiovaskularnya, tapi tidak selalu dapat semua obatnya. Jadi eh, dalam kasus ini untuk mencegah serangan ya bisa aja nanti cuma dikasih bisoprolol misalnya atau misalnya nanti eh, apa namanya tadi CCB misalnya kalau dia ada tensi. Ya, tetapi kalau misalnya apalagi misalnya ada golongan statin lemak nanti ada tinggi LDL-nya misalnya ya sudah bisa aja dikasih statin. Jadi ini selalu dipantau nilai labnya ya. Bu siapa tadi Bu Erin ya yang bantu jawab tadi ya. Iya, Pak. Ya, Bu Erin yang bantu terus siapa tadi satu lagi yang lurusin? Sari, Pak. Sari. Oke, Sari Mustika ya. Oke. Jadi kalau di kasus di praktek ya bisa lebih kompleks. Jadi harus berdasarkan data real. Oke. Oke, Pak. Ya, tunggu. Kausa utama angina pectoris. Kausa ini artinya penyebab ya. Kaus. Adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan oksigen jantung dan oksigen yang disalurkan
melalui pembuluh koroner. Jadi supply dan demand-nya tadi nggak seimbang, kebutuhannya misalnya 100%, tetapi jantung cuma bisa kasih 80% oksigen, sehingga nanti ada nyeri di dadanya ya pada effort angina. Maka nyeri dada itu akibat kurangnya oksigen di jantung. Nah, ketidakseimbangan terjadi ketika kebutuhan oksigen tadi meningkat. Jadi ada miokard yang di jantung, otot di jantung itu kan dia kurang oksigen, otomatis dia menarik tuh. Sama kalau kita kayak sesak napas, asma misalnya, semakin tertekan pembuluh napas itu, aliran napas, maka kita berusaha semakin menarik kan. Semakin menarik, terjadilah peningkatan denyut jantung supaya kerjanya makin 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 keras gitu ya, supaya menarik napas tadi. Nah, itu kasusnya juga serupa. Jantung juga berusaha menarik terus-menerus kalau kekurangan oksigen di miokardium tadi. Nah, ini ada kaitannya dengan dia waktu jalan kaki di RW tadi. Ya, jadi sepanjang RW itu walaupun nggak terlalu jauh, apalagi di olahraga, maka nanti jantungnya berusaha menarik terus-menerus ya. Dan aliran darah koroner tidak meningkat secara proporsional. Kenapa? Karena ada sumbatan, ada aterosklerosis ya, atau ada vasokonstriksi di pembuluh darahnya, sehingga nanti eh, terjadi iskemia yang mengakibatkan nyeri. Inilah asal mula adanya angina. Ya. Pada kenyataannya, pada para pasien ini cadangan aliran koroner sering terganggu karena disfungsi endotel yang berkaitan dengan gangguan vasodilatasi. Jadi tidak bisanya pembuluh penanya melebar atau tidak elastis gitu kan, kalau kayak eh, pipa karet ya, itu kan ada elastis, karet itu bisa ditarik-tarik. Nah, pada yang mengalami gangguan disfungsi endotel ini tidak ada proses pengembangan penyempitan itu tidak elastis gitu ya, sehingga dia kaku kayak pipa biasa. Nah, sehingga nanti ada eh, lama kelamaan pembuluh darah yang tersumbat tadi menjadi semakin sempit. Akibatnya iskemia dapat terjadi pada tingkat kebutuhan oksigen miokardium yang lebih rendah. Pada sebagian orang iskemia tidak selalu nyeri, jadi ada iskemik yang penyumbatannya tidak sampai nyeri gitu ya, tetapi ya dikatakan iskemia silent atau disebut silent killer, pembuluh eh, apa namanya pembunuh secara diam-diam gitu ya. Ya, iskemia silent atau ambulator. Ya, pada angina varian penyaluran oksigen menurun akibat vasospasme koroner yang reversible. Artinya dia bisa koroner eh, tiba-tiba kurang oksigennya, tiba-tiba terpenuhi. Nah, tadi obat-obat yang disebutkan cukup banyak ya. Ada beberapa kerjanya, ada meningkatkan CGMP, ini mempermudah defosforilasi rantai ringan miosin, di mana ini di otot ya, tadi sesuai namanya miokard jantung. Nah, miosin inilah mempermudah untuk elastisitas dari otot jantung, mencegah interaksi miosin dengan aktin, sehingga interaksi tidak ada. Nitrat oksida adalah aktivator efektif guanil siklase, ini enzim ya, di mana dia bisa mengaktifasi nitrat oksida. Eh, ini nanti bekerja melalui mekanisme terkait nitrat oksida ini, sehingga nanti terjadilah proses interaksi miosin tadi ya, sehingga nanti otot-otot yang ada di jantung mengalami vasodilatasi, pembuluh pembuluh eh, di jantung, pembuluh darah di jantung. Donor molekuler penting nitrat oksida adalah nitropruside dan nitrat organik yang digunakan pada angina. Jadi tadi golongan nitrat dia sebagai donor molekuler ya, sehingga nanti adanya aktivator efektif guanil siklase yang larut ya. Ini menurunkan kalsium intrasel, juga ada obat-obat yang golongan ini. Ini penghambat saluran kalsium, menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah ya, karena mengurangi kalsium intrasel. Jadi kalsium di dalam sel itu dikurangi. Suatu modulator utama pengaktifan rantai ringan miosin kinase. Ini enzim yang bekerja di otot jantung. Penghambat beta atau beta blocker dan penghambat saluran kalsium atau CCB, calcium channel blocker, mengurangi influx kalsium di serat otot jantung sehingga mengurangi kecepatan, kontraktilitas, dan kebutuhan oksigen jantung pada kebanyakan situasi. Jadi ada kecepatan yang dikurangi, kecepatan jantung,
Kemudian ada kontraktilitas atau apa namanya kekencangan dari otot atau jantung, tegang gitu ya. Ini dikurangi dan kebutuhan oksigen juga dikurangi ya sehingga nanti membantu proses pelegaan dari fungsi jantung. Nah, kemudian menstabilkan atau mencegah depolarisasi membran sel otot polos vaskular. Nah, ini potensial membran sel-sel peka rangsang distabilkan mendekati potensial istirahatnya. Jadi kayak kita tidur gitu ya. Jadi berusaha untuk ditenangkan gitu deh, ibaratnya begitu. Dengan meningkatkan permeabilitas kalium. Jadi elastisitas yang apa namanya terjadi itu ditingkatkan. Jadi permeabilitas kalium atau elastisitas ya tadi itu membantu mengurangi kerja otot-otot polos yang tegang tadi ya. Jadi ini dicegah depolarisasinya ya. Pembuka saluran kalium seperti minoxidil sulfat ini obat ya meningkatkan permeabilitas saluran kalium. Mung, apa namanya? Ini dimungkinkan melalui saluran kalium yang bergantung pada ATP. Ini salah satu energi yang digunakan jantung untuk memompa. Jadi jantung itu kan butuh ATP ya. Dari siklus-siklus yang berusaha menghasilkan energi dia nanti membutuhkan kalium ya. Apa namanya saluran kalium ini bergantung pada ATP. Obat-obat baru tertentu yang sedang diteliti digunakan pada angina seperti nekorandil gitu ya. Mungkin bekerja sebagai sebagian melalui mekanisme ini. Jadi ini seringnya digunakan adalah minoxidil ya contoh obatnya. Oke, nah ini gambaran bagaimana peran dari kontrol kontraksi otot polos dan tempat kerja obat-obatan penghambat saluran kalsium. Sorry. Nah, ini ada kontraksi, ada tanda panah merah. Kontraksi ini artinya kekencangan. Otot itu terlalu kencang di jantung gitu ya. Nah, ada kontraksi di sini. Ya, jadi ada influx kalium, influx kalsium, sorry. Ada influx kalsium di sini ya. Nah, ini yang masuk menyebabkan adanya kekencangan di otot-otot jantung. Ya. Kalsium berikatan dengan kalmodulin untuk membentuk suatu kompleks yang mengubah enzim rantai ringan miosin kinase menjadi bentuk aktifnya atau yang dikenal dengan MLCK. Ya. Jadi MLCK ini enzim yang membantu meningkatkan ketegangan di jantung ya sehingga dia nanti kerjanya itu eh, kuat gitu ya pompaannya. Nah, ada obat disebut dengan agonis beta 2 dan bahan lainnya meningkatkan CAMP dapat menyebabkan relaksasi otot polos. Ya, tanda panah biru. Nah, ini dia agonis beta 2 di sini ya sehingga dia nanti dengan mempercepat inaktivasi MLCK dengan mempermudah pengeluaran kalsium dari sel ya ini tidak ada di gambar. Nah, nanti pengeluaran dari sel inilah yang terjadi relaksasi. Ya, sehingga kalau ada relaksasi artinya jantungnya menjadi lebih lega gitu ya. Ototnya tidak tegang gitu ya. Sehingga nanti pompaannya itu tidak terlalu memaksa dia untuk menarik oksigen sehingga nanti terjadi relaksasi. Ini ada beberapa penyebab stres dari konsumsi oksigen di otot jantung. Misalnya stres dinding pembuluh darah, ya, pembuluh apa namanya tempat aliran jantung. Kemudian ada tekanan intraventrikel. Kemudian ada volume ventricle, ya, misalnya terlalu penuh atau kurang gitu ya. Kemudian ada ketebalan dinding, ya. Kemudian kecepatan jantung. Kemudian ada kontraktilitas. Termasuk stres nanti ya berpengaruh ini. Efek menguntungkan dan merugikan nitrat. Tadi pengobatan digunakan nitrat ya dalam pengobatan angina. Ada efek yang menguntungkan, tetapi ada juga yang merugikan. Nih. Mengurangi volume ventrikel sehingga berkurangnya kebutuhan oksigen miokardium. Kemudian juga mengurangi tekanan arteri, juga mengurangi kebutuhan oksigen. Dia juga mengurangi waktu semburan. Ya, jadi jantung itu akan menyemburkan darah sehingga nanti nitrat digunakan untuk tidak memaksa untuk terlalu banyak menyemburkan atau memompa tadi sehingga berkurang kebutuhan oksigen miokardium. Jadi di jantung oksigennya berkurang kebutuhannya. Karena kan kerja keras jantung tadi karena oksigen kurang sehingga dia menarik-narik terus-menerus. Kemudian terjadi vasodilatasi arteri koroner ya. Ini juga terjadinya pengurangan spasme atau kejang dari arteri koroner. Spasme itu tarikan atau ya seperti ketegangan lah gitu ya.
Kemudian dia meningkatkan aliran kolateral, ya, sehingga nanti memperbaiki perfusi ke miokardium yang iskemik, yang adanya iskemik atau sumbatan-sumbatan misalnya gitu ya. Menurunkan tekanan diastol, ya, ada sistol dan diastol. Kalau kita sering ukur tensi kan ada 120/80. Nah, 80-nya itu adalah diastol, ya. Sehingga memperbaiki perfusi subendokardium. Kemudian ada efek yang merugikan, ada takikardi refleks, ya. Sehingga kalau refleks takikardi ini meningkatkan kebutuhan oksigen miokardium. Ini juga hati-hati pada pasien yang pakai nitrat. Kenapa? Karena ada nanti dia dipelankan, tiba-tiba bisa aja refleks takikardi, tiba-tiba mompa lebih kencang gitu ya. Kemudian ada peningkatan refleks dalam kontraktilitas, meningkatnya kebutuhan oksigen miokardium, kemudian mengurangi waktu perfusi diastol akibat takikardi, sehingga berkurangnya perfusi koroner. Ya, jadi ada beberapa resiko dan kemungkinan ini bisa dianggap efek samping. Oke. Nah, ini ada pembagian kerjanya. Yang mana sih tablet atau sediaan yang sering digunakan? Ada nitrogliserin sublingual, ya, taruh di bawah lidah gitu ya. Kenapa sih di bawah lidah? Kenapa nggak ditelan? Kalau di bawah lidah ada pori-pori yang bisa menyerap langsung ke pembuluh darah. Ya, pori-pori yang dilarutkan di saliva atau air liur. Nah, ditaruh di bawah lidah. Di bawah lidah itu ada yang langsung mengalir ke pembuluh darah, dekat dengan pembuluh darah. Sehingga begitu dia larut dan dibawa molekul-molekul kecilnya ke dalam aliran darah, dia langsung sampai di jantung. Ya. Kemudian ada ISDN, isosorbit dinitrat, ini juga sublingual. Kemudian ada amil nitrit. Ya. Ini ada durasi kerjanya. Ya. Yang paling cepat ya, yang sering adalah nitrogliserin sublingual. Nah, tetapi untuk pencegahan bisa aja yang kerja lama. Nih, ada nitrogliserin oral, lepas lambat, ada salep, ada bukal gitu ya, taruh di pipi, di dalam mulut di pipi, tempelan atau transdermis ya, patch bentuknya kayak Hansaplast tapi ada jarumnya gitu ya. Ada ISDN sublingual, ISDN oral, ada ISDN dikunyah gitu ya, ada oral. Ini ada efek masing-masing, ada yang lama kerjanya, ada sampai 1 hari ya. Nah, bisa juga nanti digunakan beberapa penghambat beta nih, propanolol misalnya. Kenapa? Karena dia mengurangi kecepatan jantung, sehingga nanti bisa dipakai. Atenolol, metoprolol, lain-lain penghambat selektif ya. Ada risiko untuk mengalami bronkospasme lebih kecil dibandingkan yang umum. Jadi ada efek samping propanolol yang mungkin bisa menyebabkan kejang dari pernapasan. Ya, nah kalau dia misalnya selektif, contohnya atenolol, metoprolol, maka dia lebih kecil kemungkinan untuk mengalami bronkospasme. Ya, nah ini tadi nanti silahkan dilihat ya, di sini ada verapamil, ini CCB, ada diltiazem, ada nifedipin, amlodipin ya, golongan dihidropiridin, lain-lain, ada ranolazin. Nah, ini fungsinya propanolol bahkan kadang bisa ditaruh di sublingual ya, tapi kalau darurat. Golongan nitrit ya, amin nitrit ya, ada ISDN juga, nitrat, ada isosorbit mononitrat ISMN. Nah, ini ada dosisnya yang harus diberikan. Ya, bisa pilihannya 10, 20. Bahkan nanti kalau misalnya rilis lambat, kontrol extend rilis itu bahkan 30 sampai 120 mg. Cuman ada risiko overdose nih kalau dia tablet diminum sekaligus dengan dosis rilis lambat ini. Tapi jadinya pasien cukup minum sekali dalam mungkin seminggu sekali gitu ya. Ini kebanyakan kalau untuk cepat itu adalah sublingual. Aminitrit yang ada inhalan ya. Ini ada amlodipin biasa, tablet ya, 5, 10. Ya, ada kemudian diltiazem, golongan apa namanya, golongan CCB juga. Ya. Kemudian ada velodipin, istradipin, nikardipin, ya, verapamil ini. Kemudian ada penghambat beta, beta blocker biasa ya, tadi propanolol. Ya. Ada bahkan untuk, bukan ini untuk disfungsi, bukan ya. Nah, ini pengobatan IHD ya, ada lipid kalau misalnya ada lemak LDL, tadi ada statin dikasihnya ya. Kalau misalnya eh, sudah positif diagnosa, maka pasien juga harus lifestyle modification, diet, jadi makanan dikontrol,
penurunan berat badan, ya, kok rokoknya dihilangkan atau dikontrol gitu ya. Nah, maka nanti juga bisa di golongan nitrat tadi, ya. Akan dikasih aspirin nyeri dada, ya. Kalau misalnya apa namanya eh, apa bisa ditambahkan nanti kalau misalnya dia ada intoleransi bisa diganti ke clopidogrel. Ini ya dari aspirin diganti clopidogrel bisa aja nanti kalau ada kontraindikasi atau intoleran. Nah, tapi nanti kalau misalnya ada diabetes lagi yang lain-lain ini maka terapinya menyesuaikan. CCB ya bisa diganti nanti. Ujung-ujungnya sih terapi anti hipertensi juga ini ada beta blocker, ada CCB, tapi seharusnya selalu disertai dengan nitrat. Ya. Jadi ada anti nyerinya di situ. Nitrat atau ranolazin ini juga ya. Jadi guideline-nya sama. Jadi ada terapi utamanya juga ada pola hidup ya. Jadi ada penurun berat badan, kemudian kontrol dietnya. Jadi makanan lemak-lemak dikurangin, kemudian juga apa namanya? Pastinya blood pressure dicari untuk mendapatkan target ya apa namanya? Sesuai target yang kemarin JNC 8 gitu ya. Kurang dari 140/90 mmHg. Jadi targetnya ini. Dan ini masih JNC 7 tetapi sekarang kan sudah JNC 8. Ini pedoman yang bisa digunakan, teman-teman bisa pakai ada ACCF ya, ada ACI. Sorry ini singkatan ya. Ya, tapi singkatan kadang-kadang ada ke apa namanya? Asosiasi. JNC 7 ya, ada sekarang sudah yang 8 yang terbaru. Ini terapi, kapan dikasih terapi, kadar trigliserida ya. Ini ada perubahan-perubahan jika TG-nya bahkan sampai lebih dari 500. Ini ada efek samping dan cara kerja obat tadi sudah ya. Ada kalau ini statin, lebih ke statin. Nah, kasus yang diuraikan tadi ya yang sudah dijawab Bu Erin sama Bu Sari ya, yang tadi kasus apa namanya angina aterosklerotik stabil. Jadi stabil sebenarnya. Kenapa? Karena dia sudah jalan satu RW, jadi sudah terlihat gitu ya ada aktivitas itu disebut apa namanya angina aterosklerotik stabil. Tapi untuk memastikan ada aterosklerosis tidak bisa dari cara berjalan itu aja. Dilihat lagi dari nilai labnya juga nanti. Terapi serangan akut CG-nya cukup tablet nitrogen. Ya, contohnya tadi nitrogliserin ya. Bentuknya apa? Sublingual atau bahkan yang inhalan ya. Dosisnya 0,4 sampai 0,6 mg dapat diharapkan, tapi ini menyesuaikan dosis pasien ya, tubuhnya nanti dilihat. Dapat diharapkan hilang rasa tidak nyaman dalam 2 sampai 4 menit tadi sesuai target jamnya kan di sini ada ya. 10 sampai 30 menit masa kerjanya untuk mencapai terapi tadi. Ya, diharapkan tadi 2 sampai 4 menit pasien sudah tenang gitu ya. Jika serangan angina sering terjadi untuk mencegah angina maka penghambat beta blocker artinya beta blocker. Penghambat ini blocker kan. Jadi penghambat beta atau beta blocker seperti metoprolol. Kenapa pakai metoprolol? Kenapa bukan propanolol? Karena metoprolol adalah selektif. Ya. Atenolol dan metoprolol penghambat selektif. Artinya efek samping untuk bronkospasma lebih kecil. Gitu ya. Bronkospasma itu gangguan napas nanti. Ada seperti apa namanya kesulitan bernapas gitu ya. Kenapa? Karena dia memblok sel beta. Makanya salah satu obat asma kan ada beta apa namanya? Beta agonis ya. Beta agonis itu berkaitan dengan sel napas. Jadi jantung itu ada ototnya, pernapasan juga ada ototnya. Sehingga nanti berkaitan. Nah, maka yang terapi yang dipilihkan adalah metoprolol atau atenolol gitu ya. Itu alasan kenapa tidak propanolol. Nah, ini perlu dicoba terlebih dahulu. Jadi dipantau terapinya nanti efektif atau tidak. Jika terdapat kontraindikasi atau untuk pemberian penghambat beta, maka digunakan CCB. Jadi kalau misalnya propanolol nggak mempan, maka pakai amlodipin, gitu ya. Kerja sedang atau lama. Kuno. Verapamil, diltiazem atau amlodipin kemungkinan efektif. Jadi pasiennya bisa saja diberikan. Nah, tadi. Ya, jadi tidak semuanya, tetapi ini salah satu. Ya, verapamil, diltiazem atau amlodipin. Ini pun masih kemungkinan efektif. Jadi antara tiga ini pilih apa? Ya biasa aja dokter kasih amlodipin biasanya. Karena dia
apa namanya cocok dengan kita di eh, apa namanya eh, turunan dari Afrika, mungkin ada pertimbangan dari kulit hitam gitu ya. Jadi tergantung nanti epidemiologinya, pasiennya pasien daerah mana. Ya, kalau di Indonesia biasanya pakai amlodipin. Tapi case-nya bisa aja nanti fokus dulu di penghambat beta atau beta blocker. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Kira-kira cukup ya malam ini. Eh, Silahkan di absensi foto dan absensi di spada jangan lupa. Siap Oke, sudah, Pak. oke sudah ya. Kalau gitu saya akhiri kuliah malam ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.